Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Despita Antoni. Kali ini akan memaparkan materi tentang kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan jasmani yang merupakan hasil penelitian dari Komisi Nasional Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif MPD dan Ibu Dr. Widya Stuti MPD selaku pengampu mata kuliah Azas dan Falsafah Sejarah Penjas dan Olahraga, serta yang saya banggakan teman-teman mahasiswa program doktor, program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Guru teman-teman, menjalani profesi sebagai seorang guru ini bukanlah suatu hal yang mudah. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai dasar guna membangun karakter atau akhlak pada seorang murid. Guru diibaratkan sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Artinya seorang guru harus bisa menjadi pribadi yang dapat dicontoh budi pekertinya, sekaligus menjadi panutan segala pendapat dan tutur katanya. Guru teman-teman juga ibarat seorang operator kurikulum pendidikan yang memegang peran sangat vital dalam mengentaskan kebodohan dan mengantarkan kesuksesan seorang murid, yang pada akhirnya bisa mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Untuk menjadi bangsa yang maju, itu diperlukan adalah pendidikan yang berkualitas. Anak bangsa yang memiliki pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas tentu diperlukan seorang guru atau guru-guru yang berkualitas. Teman, guru-guru yang berkualitas ini telah dinyatakan di dalam undang-undang, untuk menjadi seorang guru itu harus memiliki kualifikasi akademik, yaitu di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8. Kemudian guru yang berkualitas itu ditandai oleh sertifikasi atau sertifikat profesi pendidik. Di samping itu juga memiliki kompetensi, baik itu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian maupun kompetensi sosial. Teman-teman, pengalaman di negara lain kita lihat ini di Amerika, Inggris, Australia diberlakukan secara ketat tentang sertifikasi guru ini. Kemudian di Denmark baru-baru ini dirintis sungguh-sungguh sejak 2003. Kemudian di Korea dan Singapura tidak melakukan sertifikasi guru, tetapi melakukan kendali mutu dengan ketat terhadap proses kelulusan di lembaga penghasil guru. Teman-teman, kita ketahui sertifikasi di guru di Indonesia ini baik itu dilakukan oleh guru dalam prajabatan, ini dilakukan melalui pendidikan profesi, melalui pendidikan profesi yang dilakukan selama 1 tahun atau 2 semester. Sementara untuk guru dalam jabatan itu dilakukan melalui uji kompetensi. Uji kompetensi ini pada mulanya itu melalui portofolio. Jika guru dalam jabatan ini tidak lulus uji kompetensi, maka dapat dilakukan melalui pendidikan profesi. Pendidikan profesi ini dapat dilakukan selama 15 sampai 30 hari. Berdasarkan Permendiknas nomor 18 tahun 2007. Lanjut, sekarang kita lihat bagaimana masalahnya yang ada di Indonesia, yaitu kondisi real kompetensi guru pendidikan jasmani Indonesia. Untuk melihat masalah ini dilakukanlah penelitian yang bertujuan, yang pertama itu untuk melakukan pemetaan kompetensi guru pendidikan jasmani meliputi kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, kemudian sosial. Seterusnya yang kedua bertujuan untuk mendapatkan gambaran penggunaan waktu oleh guru penjas. Kemudian yang ketiga itu memberikan rekomendasi tentang pengembangan profesionalisme guru.
baik pada saat pre-service training maupun in service training. Kita lihat pada penelitian ini, yaitu dilakukan di 3 kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Padang, dengan subjek penelitian yaitu 36 guru penjas baik itu SD, SMP maupun SMA, dengan masa kerja ada yang kurang dari 5 tahun dan 10 tahun. Kemudian instrumen yang digunakan yaitu kompetensi pedagogik dengan instrumen ATA dan SDE. Kemudian kompetensi profesional menggunakan angket, sementara kepribadian dan sosial menggunakan inventory, dan penggunaan waktu itu berdasarkan lembaran observasi harian yang diistilahkan dengan singkatan LOH. Adapun pengumpulan data itu dilakukan oleh 36 orang observer, artinya satu guru, satu observer, dengan melakukan penilaian itu self assessment, kemudian dilanjutkan dengan triangulasi sumber data, dan terakhir observasi harian selama 7 kali 24 jam. Data yang diperoleh yaitu nanti dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis data, kita lihat teman-teman bahwasanya di sisi penggunaan waktu harian untuk pengembangan profesionalitas guru itu hanya menghabiskan waktu selama 42 menit untuk guru yang di bawah 5 tahun dan 24 menit untuk guru yang di atas 10 tahun. Di sini kita lihat guru banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan yang produktif, yaitu selama 12 jam untuk guru yang di atas 10 tahun dan 11 setengah jam untuk guru yang di bawah 5 tahun. Di samping kebutuhan produktif juga ada kebutuhan dasar, yaitu melebihi 8 jam ya, dan juga ada rekreatif yaitu 3 jam lebih. Ini dari segi penggunaan waktu harian. Ini nampaknya semua guru perlu diadakan penyegaran terhadap penggunaan waktu harian. Selanjutnya kompetensi pedagogik. Untuk kompetensi pedagogik ini relatif sama antara guru yang di bawah 5 tahun dengan guru yang di atas 10 tahun, baik itu dari segi waktu fokus maupun dari jumlah siswa yang fokus terhadap apa yang diberikan oleh guru. Selanjutnya kita lihat kompetensi profesional. Pada kompetensi profesional ada di sini kelayakan melaksanakan tugas mengajar. Dari dari angket yang telah disebar, ini guru yang sangat layak itu hanya 2,78%. Artinya lebih kurang 1 orang guru yang layak dalam melaksanakan tugas mengajar. Sementara yang tidak layak itu 36,11%. Ya, lebih kurang 13 orang ya. Sementara yang cukup layak itu ada 55,56% atau lebih kurang 20 orang. Ini untuk kelayakan guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Dari segi materi dari perkuliahan yang didapatkan oleh guru selama kuliah, itu hanya materi yang memadai itu 5,56% yang dinyatakan oleh 36 orang responden ya. Kemudian materi dari perkuliahan itu yang cukup itu hanya diperoleh 41,67%, dan sangat kurang itu menyatakan 52,78%. Jadi materi dalam perkuliahan yang didapat oleh seorang guru itu hanya 5,56% yang memadai. Selanjutnya masih berkaitan dengan kompetensi profesional, yaitu bekal yang dirasa kurang oleh guru itu yang pertama kali adalah teaching skill, yaitu mencapai 27,7%. Setelah itu ada dasar keilmuan, kemudian kecabangan, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk pada akses untuk mendapatkan pelatihan ya. Dari 36 guru itu yang menyatakan sangat kurang itu 83,33%. Jadi hampir seluruh guru itu menyatakan bahwasanya untuk mendapatkan akses pelatihan itu sangat kurang, dan hanya yang mendapatkan akses pelatihan itu 13,89%.
Selanjutnya kemampuan yang diperlukan ini jelas berdasarkan hal-hal yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah tentang teaching skill, kemudian cabur dan dasar keilmuan. Ini berdasarkan materi yang dirasa kurang pada materi sebelumnya. Kemudian pada orientasi pembelajaran, kita lihat di sini pada orientasi pembelajaran itu yang utama itu adalah movement, artinya tentang keterampilan gerak. Setelah itu ada fitness ataupun kebugaran. Selanjutnya ada pengembangan potensi siswa, self activity, kemudian game bermain, sampai yang terakhir yang paling rendah itu adalah learning ataupun pembelajaran. Dimana pada pembelajaran hanya memperoleh 105. Jadi di sini pada orientasi pembelajaran hanya identiknya pada pengembangan keterampilan gerak, kemudian kebugaran dan potensi siswa. Ini berada di tingkat tertinggi. Selanjutnya kita masuk kepada kompetensi kepribadian, di mana guru yang masa kerjanya di bawah 5 tahun cenderung memiliki kepribadian yang lebih baik dibanding guru yang masa kerjanya di atas 10 tahun, baik itu dari segi kejujuran, kedisiplinan, terbuka, etos kerja dan inovasi. Dari 5 dimensi ini kita lihat disiplin guru yang di bawah 5 tahun ini jauh lebih disiplin dibanding guru yang di atas 10 tahun. Jadi artinya guru yang masa kerjanya semakin lama itu memiliki kepribadian yang semakin menurun. Ya, kemudian kita lihat kepada kompetensi sosial. Hampir sama dengan kompetensi kepribadian, di mana guru yang masa kerjanya di atas 10 tahun ini memiliki kompetensi sosial masih rendah. Jadi semuanya rendah dibanding guru yang masa kerjanya di bawah 5 tahun, baik itu keteladanan, ketaatan, komunikasi, kerjasama dan tanggung jawab. Kita coba lihat kembali ke kompetensi kepribadian teman-teman. Pada sisi disiplin ini kita lihat guru yang di bawah 5 tahun ini lebih disiplin dibanding dengan guru yang di atas 10 tahun. Nah, ini salah satunya disebabkan mungkin dari segi kesibukan masing-masing guru. Ya, ini guru yang masa kerjanya di atas 10 tahun ini lebih banyak kerjaan dibanding guru-guru yang di bawah 5 tahun, ataupun tanggung jawabnya lebih banyak dibanding guru-guru yang sehingga disiplinnya lebih kurang. Demikian juga pada sosial, ketaatan. Ini guru yang di bawah 5 tahun lebih taat. Nah, ya mungkin seperti tadi ya kita ketahui ya dari segi aktivitas yang telah dilakukan, karena kesibukannya yang kurang. Nah, ini perlu pemerhatian, perlu penyegaran sebenarnya ini. Dengan demikian dapat kita simpulkan yang pertama, kompetensi pedagogik guru penjas itu relatif optimal dilihat dari waktu aktif belajar gerak maupun partisipasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, dapat kita simpulkan kompetensi profesional ini cenderung pada penguasaan keterampilan gerak, kebugaran dan pengembangan potensi siswa. Ini pada saat servis maupun in service dirasa sangat kurang. Kemudian yang ketiga, kompetensi kepribadian guru ini relatif tinggi. Kita lihat nih, semakin lama guru mengajar ini semakin menurun tingkat kepribadiannya. Demikian juga dengan kompetensi sosial, semakin lama guru mengajar atau data tersebut semakin kurang kompetensi sosialnya. Kemudian yang kelima, pemanfaatan waktu untuk pengembangan profesionalisme guru ini sangat relatif rendah, yakni antara 24 sampai 42 menit per hari. Ini kebanyakan guru cenderung menghabiskan waktu ini untuk kebutuhan dasar, juga untuk yang bersifat kegiatan yang produktif. Kita masuk ke slide berikut, yaitu tentang rekomendasi. Adapun dari hasil penelitian yang perlu direkomendasikan, yang pertama yaitu perlu penyegaran tentang kompetensi pedagogik, terutama untuk guru yang masa kerjanya relatif lama. Kemudian pada LPTK, sebagai penyedia layanan guru perlu memperbaiki diri baik dari sisi kurikulum maupun dari sistem pengajaran. Ini dapat kita lihat pada saat perkuliahan guru-guru ini yang sangat memadai itu sedikit sekali.
ya materi yang didapatkan selama kuliah, sehingga perlu diperbaiki kurikulum maupun sistem pengajaran oleh LPTK. Kemudian yang ketiga, perlu adanya peningkatan aksesibilitas bagi guru yang sudah mengajar. Ya, ini untuk peningkatan kompetensi profesional. Kemudian yang keempat, perlu adanya penyegaran kompetensi kepribadian serta sosial. Nah, ini terutama bagi guru yang masa kerjanya sudah relatif lama atau memasuki di atas 10 tahun. Kemudian terakhir, perlu adanya program penyediaan sumber belajar bagi para guru dalam rangka meningkatkan motivasi belajar. Ini kita lihat memang berdasarkan hasil penelitian, ya sedikit sekali guru yang mendapatkan hasil pelatihan. Ya hampir semua guru tidak mendapatkan proses pelatihan. Sekian pemaparan materi dari saya teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada guru, karena engkaulah kami bisa membuka jendela dunia. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Saya Despita Antoni, mohon maaf atas segala kesalahan dan kejanggalan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya.